Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Sampurasun. Rames. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Coba mana tepuk semangatnya? Irjan? Tepuk semangat. Ya, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, silakan untuk KM untuk memimpin doa dulu. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan berdoa kita semua selalu diberikan keberkahan. Amin. Amin. Untuk sekarang hari ini siapa saja yang tidak hadir atau hadir semua? Dini, Abdul, Abdul, Ada. Ya. Abdul ada? Ada. Febrian, Ada. yang sakit siapa yang tidak hadir tadi? Ya. Vivi sama? Ini. Ya. Untuk yang sakit semoga cepat sembuh agar bisa mengikuti lagi pembelajaran seperti biasanya. Menyanyikan dulu lagu wajib, salah satu lagu wajib nasional yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Silakan yang biasa atau yang bisa memimpin di depan untuk menjadi dirinya. Bisa? Silakan Isa ke depan. Masih hafal lagu Bangun Pemudi Pemuda? Ya, yang lainnya mau berdiri atau sambil duduk? Berdiri. Berdiri, silakan berdiri. Ya.
penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian sikap. Mohon kalian perhatikan ketika kalian melakukan pembelajaran dengan Bapak. 3 penilaian. Penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di dalam materi ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua ini, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning atau PGBR diharapkan yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, jika siswa mampu menunjukkan perilaku sesuai norma dengan baik. Siswa mampu menunjukkan perilaku sesuai norma dengan baik. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Membahas tentang apa pada materi minggu lalu? Silakan bisa. Makhluk sosial atau John Politikon, arti norma, dan macam-macam norma. Oke, siapa yang masih ingat tentang arti John Politikon? John Politikon. John Politikon adalah siapa yang bisa menjawab? John Politikon adalah dia, silakan, makhluk sosial atau manusia meminum minuman keras, melanggar norma hukum atau agama. Kira-kira apa alasannya? Haram. Terus apa lagi? Tidak baik. Terus satu lagi, kira-kira tidak diperbolehkan oleh agama. Selanjutnya, gambar selanjutnya ada gambar yang atas, kira-kira apa? Berboncengan dalam berkendara. Yang kedua yang di bawah sebelah kanan, kira-kira sembarangan. Yang atas yang berboncengan kira-kira melanggar norma apa? Alasannya yang pertama karena berboncengan atau lebih dari 2 orang. Terus apa lagi? Berkendara di bawah umur dan tidak memakai. Yang kedua, nama yang kedua melanggar norma
video pelanggaran yang melanggar norma hukum. Nah ini. Terus untuk selanjutnya perbuatan yang melanggar norma apa lagi kira-kira? Ya Pak. Silakan Pikian. Menurut saya Pak, ada perbuatan yang melanggar norma kesopanan karena membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan melanggar norma kesopanan. Dan ada video yang terakhir tadi. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Satu lagi. Saya, Pak. Silakan Yusuf. Pak. Pada tayangan tersebut, main hakim sendiri melanggar norma hukum. Ya, di dalam penayangan tadi ada perbuatan. Terus sekarang Bapak di sini di depan kalian ada karton, kertas karton, ada spidol dengan berbagai macam warna, ada gunting, penggaris, dan cutter. Kita akan membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Silahkan, kalau tidak salah kelompok 1 ada Kartina ya, kelompok 2 siapa? Bisa, kelompok 3 dia, dan kelompok 4 bisa. Sekarang kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Tugasnya, silahkan. Silahkan duduk dengan kelompok masing-masing. Boleh mejanya digeser, kursinya digeser. Silakan. Kelompok 1 Kartina, kelompok 2 bisa, dia, kelompok 3 bisa, dan kelompok 4 dia. Kelompok 1 Kartina, kelompok 2 dia, kelompok 3 bisa, dan kelompok 4 bisa. Di sini ada karton. Tugasnya, perhatikan dulu untuk tugasnya, petunjuk untuk tugasnya. Setelah melihat tayangan video tadi, coba kalian berikan argumen atau ajakan yang positif kepada masyarakat agar perbuatan yang melanggar norma itu tidak terjadi dalam bentuk poster. Di sini ada karton, nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan tema apa atau ajakan apa mengenai norma apa. Mengerti? Silakan untuk ketua kelompoknya ke depan membawa masing-masing satu kertas karton. Silakan untuk ketua kelompoknya ke depan membawa satu buah karton. Ini untuk kelompok Kartina, kelompok dia, kelompok bisa, dan kelompok bisa. Spidolnya satu kelompok 3 warna. Silakan. Untuk gunting, penggaris, dan pensilnya, untuk gunting, penggaris, dan cutter, silakan saling pinjam. Siapa yang memerlukan, silakan pinjam ke kelompok yang lain yang telah menggunakan. Ya, silakan. LKPD-nya tolong diisi satu kelompok 1, diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok Kartina, kelompok 1. Silakan pikirkan tema apa atau perbuatan apa atau ajakan apa yang positif kepada masyarakat agar perbuatan yang melanggar norma tidak terjadi. Silakan.
Silakan dipergunakan spidol, gunting. Kalau kira-kiranya posternya mau kecil silakan dipotong. Kertas kartonnya kalau mau dipergunakan semuanya silakan, terserah kalian. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan tema apa, ajakan apa kepada masyarakat agar perbuatan melanggar norma tidak terjadi. Tentukan dulu temanya mau apa. LKPD-nya silakan diisi. Kelompok 1 silakan berdiskusi, kelompok 2 silakan untuk berdiskusi, kelompok 3 boleh langsung saja pakai spidol. Pergunakan spidolnya. Yang jelas, yang singkat, ajakannya mau seperti apa agar mudah dipahami oleh orang lain atau yang membacanya. Jika kalian sudah selesai, semua kelompok sudah selesai, dipresentasikan di depan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waktunya tinggal 10 sampai 15 menit lagi. Silakan yang jelas, yang mudah dipahami oleh orang lain atau oleh orang yang melihat dan membacanya. Ada yang sudah selesai? Belum. Kelompok 1 80%. Sedikit lagi kelompok 2. Silakan dirapikan. Kelompok 3 silakan pakai spidolnya. Kelompok 4 waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kelompok 1 mana, coba lihat. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4 coba lebih ke ataskan. Jangan meminum minuman keras ya. Untuk
memulai presentasi, silakan dimulai dari kelompok yang pertama untuk ke depan. Silakan kelompok adminah semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Silakan. Yang lainnya tolong simak tentang apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Dan di LKPD ada tanggapan terhadap kelompok lain. Tolong nanti diisi ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa yang telah didiskusikan tadi. Gambar ini mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Oleh karena itu, mari kita menjaga kebersihan dengan membuang sampah kepada tempatnya, karena membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar norma. Sudah? Sudah. Silakan kepada kelompok yang lain jika ada yang ingin menanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2 bisa. Mengapa membuang sampah sembarangan melanggar norma? Karena mengakibatkan ketidaknyamanan dan karena tidak baik untuk dipandang. Karena membuang sampah mengakibatkan ketidaknyamanan dan tidak enak dipandang. Boleh. Kelompok yang lainnya silakan untuk berikan tanggapan ya. Kelompok 4 Firjan. Kalau membuang sampah sembarangan termasuk melanggar norma apa? Norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Membuang sampah sembarangan termasuk melanggar norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Mengapa? Bapak ingin bertanya, mengapa jika membuang sampah sembarangan termasuk pelanggaran terhadap norma hukum? Kira-kira apa jawabannya? Coba. Karena tidak melanggar aturan-aturan. Karena melanggar aturan-aturan. Kalau misalkan melanggar norma hukum ketika kalian berada di sekolah, kalian membuang sampah, kira-kira mendapatkan sanksi, denda, dan teguran dari guru. Terus satu lagi Bapak ingin bertanya, mengapa membuang sampah sembarangan ketika kalian berada di sekolah merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan? Karena tidak mempunyai kesadaran dari diri sendiri. Karena tidak mempunyai kesadaran dari diri sendiri. Terus untuk kelompok 1, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan tanggapan dari kelompok yang lain, apakah ada yang bisa disimpulkan atau kesimpulannya seperti apa? Melanggar berbagai macam norma, contohnya norma kesusilaan, kesopanan, dan hukum, yang bagaimana telah dipaparkan oleh kelompok kami. Jadi membuang sampah harus kepada tempatnya. Karena jika membuang sampah tidak pada tempatnya akan melanggar norma, diantaranya norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Setelah kita berpresentasi dan melihat
jangan melanggar atau jangan melakukan perbuatan yang melanggar norma. Karena untuk setiap pelanggaran yang melanggar salah satu norma, bahkan semua norma dapat kena sanksi atau ada sanksinya. Seperti yang diutarakan oleh teman kalian oleh dia, jika kalian membuang sampah di lingkungan sekolah, sanksinya adalah kena teguran oleh teman kalian, bahkan oleh guru. Mengerti? Paham?